Tahukah kamu, di tengah hiruk-pikuk Bogor, ada sebuah tempat di mana rahasia alam dan kearifan lokal Indonesia menyatu? Ini bukan sekedar museum. Ini adalah jendela ke masa lalu dan masa depan bumi kita. Museum ini bernama Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau Munasain, yang berlokasi di Jalan IR Haji Juanda nomor 22 hingga 24, Kota Bogor, Jawa Barat. Tempat ini adalah tempat bagi koleksi dan penjelasan sejarah alam Indonesia terkait hubungan berbagai sumber daya hayati dengan etnografi di wilayah Indonesia. Museum Ratna Botai diresmikan oleh Profesi Dr. B.J. Habibie pada tanggal 18 Mei tahun 1982. Menurut etnobotani, terdiri dari dua kata, yaitu etno yang berarti etnis dan botani yang berarti tumbuhan. Museum Etnobotani memiliki 2.000 koleksi artefak etnobotani dari berbagai diorama permanfaatan flora. Etnobotani berarti suatu ilmu yang mempelajari permanfaatan tumbuhan oleh suku bangsa tertentu untuk kepentingan sehari-hari. Daya tarik utama dari museum ini karena kontennya. Konten museum ini itu semua menyangkut dengan kurikulum belajar anak-anak sekolah menengah pertama, sekolah dasar, sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Saya rasa itu. Museum Nasional ini sudah dibuka untuk umum sejak tahun 2016 yang merupakan perkembangan dari Museum Etnobotani yang sudah ada diresmikan sejak tahun 82. Tujuan museum ini didirikan untuk melestarikan flora dan budaya Indonesia yang beragam, serta sebagai sarana informasi sebagai ruang lingkup etnobotani. Gagasan mendirikan museum ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1962 oleh Profesi Sarwono Prawiro Harjo, yang pada saat itu adalah Ketua LIPI. Gagasan tersebut bertepatan dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru herbarium pada tahun 1962 yang kemudian dimantapkan kembali ketika Dr. Septiayati Sastrapraja memegang jabatan Direktur Lembaga Biologi Nasional pada tahun 1973. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Museum Etnobotani Indonesia tersebut dapat terwujud dan diresmikan pada tanggal 18 Mei 1982 oleh Menristek Profesi Dr. B.J. Habibie. Pengembangan museum ini bertahap dengan target 5 tahun pembangunan. Kalau koleksi terkenalnya itu hampir tidak ada yang jadi masterpiece atau koleksi terkenalnya. Cuma rata-rata koleksinya saya rasa kalau koleksi terkenal nggak ada. Paling itu aja sih, diorama mungkin. Diorama manusia purba. Museum ini didirikan, kalau didirikan itu kan arti katanya mendirikan itu berarti mendirikan sebuah bangunan ya. Museum ini menempati sebuah bangunan yang bernama Herbarium Bogoriens yang dirancang oleh seorang arsitek nasional namanya Frederick Silaban pada tahun 1965, dan nama gedungnya adalah Gedung Herbarium Bogoriens, bukan Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Kalau Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia menempati bangunan ini dan peresmiannya sejak tahun 1982. Jadi kalau pertanyaannya didirikan, museumnya nggak pernah berdiri museumnya, tapi diresmikan pada 1982. Sedangkan fisik bangunannya didirikan tahun 1965. Koleksi-koleksi yang ada terdiri dari alat-alat rumah tangga, bahan sandang pangan dan obat-obatan tradisional, macam-macam kerajinan, serta alat musik. Museum Etnobotani memiliki sekitar 2.000 artefak dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap kaca pamer menampilkan koleksi berdasarkan jenis tumbuhan dan pemanfaatannya. Ada beberapa koleksi yang dapat disatukan berdasarkan daerah seperti area lontar. Pengunjung dapat melihat manfaat daun lontar yang menjadi bahan primadona suku-suku daerah Nusa Tenggara Timur dalam membuat aneka kerajinan. Seperti koleksi yang diletakkan dalam kaca, ada pula koleksi yang dibiarkan terbuka sehingga pengunjung bisa leluasa melihatnya. Di area pameran tenun ditampilkan beragam alat tenun yang terbuat dari kayu. Sementara di area kaca ada seperti area daun pandan dan permanfaatannya menjadi keranjang, kursi,
serta benda rumah tangga lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.